Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi barengan saya Kiki yang alhamdulillah pagi ini bisa live lagi untuk sharing materi bikin ini. Wah, gimana caranya bikin Nepal beads yang emang udah cakep kayak gini ya. Ini kan udah keren banget nih, tapi dia jadi lebih unik. Halo, selamat pagi Mbak Aulia. Wah, ada Mbak Lolita. Wah, Loli. Apa kabar? Ya Allah, senengnya ya Mbak Citra, Omah Craft Gallery yang rajin banget ikutan bikin-bikin pagi-pagi. Selamat pagi ya semuanya. Semoga sudah siap menerima materi pagi ini, karena materinya lumayan rumit guys, yaitu bikin apa namanya, liontin, yang awalnya liontin kayak gini. Selamat pagi Mbak Niswa, Mbak Rosmi. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi ya semuanya. Awalnya kan dia liontin gini ya, polos, bisa langsung digantungin sama batu-batu gitu. Nah, tapi biar dia unik, kita akan tambahin beads di atasnya, supaya dia selain bisa jadi kalung kayak gini, bisa dipakai langsung ya guys. Tapi dia juga bisa digunakan sebagai bros. Wah, Mbak Rosita, iya kangen ya. Sama-sama di Surabaya tapi terasa jauh. Karena kita lagi PSBB sehingga nggak bisa keluar-keluar kayak dulu lagi. Bismillah ya, tapi semoga ini demi kebaikan kita semua guys. Bisa cepet sehat semuanya, turun jumlah yang terinfeksi virus. Dan virusnya juga nggak menyebar ke lebih banyak orang lagi ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini jadi di belakangnya ada penitinya gitu. Terus bisa kita sematkan juga jadi bros. So kalau kita lagi nggak suka pakai kalung, kita bisa pakai jadi brosnya. Gimana, udah siap ya? Materinya lumayan rumit, insya Allah. Tapi bismillah kita bisa semua ngikutin bikinnya, atau paling nggak sekarang ditonton aja dulu ya. Nanti kalau udah lebih oke mungkin keadaannya, nggak rempong sama kerjaan di pagi hari, kita bisa praktek malam-malam. Insya Allah nanti saya share di Facebook, di YouTube sama di Instagram Story selama 24 jam ke depan ya. Oke, yang pertama kita siapin dulu kawatnya, tentu kawat super ya guys, karena kawat ini yang akan membantu manik-maniknya itu benar-benar kuat banget nih. Nih dia walaupun dari kawat dan cuman selembar, dia tidak letoy. Letoy. Aduh bahasanya apa, mungkin kiwir-kiwir gitu ya. Itu lebih aneh lagi gak sih bahasanya kiwir-kiwir. Oke, diambilnya seberapa panjang kawatnya. Untuk step pertama, ambil aja satu tarikan tangan atau sekitar 1 meter ya. Set. Tujuannya kenapa? Because 1 meter ini adalah ukuran yang paling optimal dan gak gampang bikin kawatnya buletisasi. Because lagi kalau dia udah bulet, itu pasti deh dia kan kayak apa namanya, keriting ya, dan gampang banget patah. Selamat pagi Mbak Maya. Wah, ada Mbak Tifali ya. Alhamdulillah Mbak, kerudung hadiahnya langsung saya pakai. Terharu banget, kemarin dapat paket gitu, terus habis gitu dari Tif Store. Wah, pesen barang apa ya, jangan-jangan salah kirim lagi Mbak Tifali. Ya ternyata ini adalah hadiah Ramadan. Aduh. Terima kasih Mbak, semoga Ramadannya lancar, berkah dan menyenangkan semuanya guys. Langsung udah dipakai. Kerudungnya oke banget loh. Kayak set ya. Tidak disetrika, langsung tampak tegak berdiri. Oke, stop ngomongin kerudung guys. Langsung aja kita bahas bagaimana cara bikinnya. Jadi kawatnya yang lurus panjang ini, lurus panjang ini kita lilitkan muter 1 kali di bagian bail atau pengikat liontinnya ya. Jadi 1 kali aja kayak gini. Halo Mbak Seli yang lagi di Hong Kong, bagus-bagus loh buatannya ya. Alhamdulillah paketnya udah nyampe juga di sana. Jadi buat teman-teman yang di Hong Kong bisa lo belanja di teman-teman koleksi Kiki
yang ada di kotanya masing-masing, supaya ongkirnya juga lebih murah ya, dan memajukan perekonomian di sekitar kita dong ya guys. Oke, ini sudah selesai satu kali. Nah, selanjutnya kita akan pasang manik yang paling lebar dulu. Ya ampun, manik yang paling lebarnya ketinggalan dong di dalam. Baiklah, saya akan manggil bala bantuan dulu teman-teman. Adik-adik yang di dalam mungkin bisa ambilkan sekantong kelopak kerang yang ada di meja, Dek. Semoga ya kelopak kerangnya akan segera hadir. Nah, namun kenapa sih pakai kelopak kerang? Jadi gini, kalau kita lihat di sini, wow, terima kasih Mbak Lutfi. Langsung hadir dengan sekantong kelopak kerang ya. Jadi biasanya saya kalau kerja saya taruh aja semuanya di dalam sini supaya kalau nyari-nyari lebih mudah. Nah, jadi ini ada kelopak kerang 2, kita taruh di sini dulu untuk fungsinya menjaga agar manik-manik yang di depan itu tetap tegak dan tipis. Nah, kadang-kadang kalau kita bikin bros itu yang nggak ada rangkanya di bawah, itu sangat gampang sekali brosnya itu melengkung. Jadi kayak bengkok karena ketebelan ya. Nah, kalau misalnya kita sudah kasih alas manik yang lebar dulu, itu akan menjaga brosnya tetap tipis, sehingga maniknya walaupun kelihatan penuh tapi tidak berat. Dan ketika maniknya tidak berat, maka saat dipakai sebagai bros, dia akan jatuhnya lebih rapih. Nah, banyak beberapa bros, jadi walaupun kelihatannya yang kayak gini aja ya, bros ini batu druzy, ya ampun pasti berat deh ya Mbak, kok dipakai, gimana? Tapi karena lihat sebenarnya dia posisi pasangnya itu tipis banget. Jadi hanya satu lapisan manik-manik sehingga pas dipakai juga cukup nyaman ya. Nah, ini tips. Oke. Selanjutnya kita ambil manik yang lebar. Saya pakai yang kerang ini ya, tapi teman-teman bisa modifikasi pakai misalnya daun-daunan yang etnik bakar gitu untuk memberikan kesan etnik yang lebih kuat. Nah, tapi karena ingat bahan Nepalnya ini sendiri aja udah mahal ya. Sehingga kalau kita pilih bahan pelengkapnya itu mahal juga, otomatis nanti harga jualnya akan semakin tinggi. Jadi perlu dipertimbangkan supaya walaupun nanti udah jadi, dia itu harga jualnya juga masih tetap terjangkau dan proses bikinnya juga nggak lama. Gampang ya? Jadi tadi langsung diputar aja kayak biasa. Nah, begitu udah diputar, geser lagi kawatnya, muterin rangka yang di tengah. Kita pasang lagi di sebelah kirinya. Jadi saya udah cobain berbagai teknik ya untuk bikin bros ini, ada macam-macam banget. Tapi teknik yang akan saya share di pagi hari ini adalah teknik yang paling simple dan paling cepat. Jadi kalau kawatnya sekarang datang dari belakang, maka kita letakkan kawatnya di depan belnya ya. Lalu ditahan di belakang dan langsung diputar. Halo, selamat pagi Mbak Christine. Mbak Christine ini juaranya bikin kalung-kalung cantik ya. Nih insya Allah nanti kalau udah langsung belajar tekniknya bisa langsung bikin macam-macam model nih Mbak Christine. Nah, ini langsung kita tambahkan lagi satu di bawah sini. Cara masangnya juga sama. Masukkan aja daunnya. Oke, dari depan geser ke belakang. Ya, kayak gini ya. Nah, untuk daun ini karena tipis saya tidak putar, jadi dia sifatnya hanya nempel aja. Dan wajar banget di awal-awal dia kayak ulik-ulik gitu ya, kayak goyang. Nah, tapi nanti setelah dia ditahan sama manik-manik yang ada di depannya, daun ini akan lebih stabil. Mbak, gimana kalau misalnya daun yang saya pakai bukan yang model tipis, tapi misalnya yang rangka tebal? Oh, bagus banget ya. Misalnya teman-teman masih punya daun yang kayak gini atau kayak gini-gini, itu teman-teman bisa pasang seperti ini di bodinya Nepal Beads, tahan di belakang, langsung diputar daunnya ya, tahan lalu diputar. Semoga jelas ya, jaringannya nggak goyang karena udah berapa hari ini susah banget connect. Halo Mbak Eni, BBQ Craft. Oh, kan ya. Kayaknya Mbak di Bandung ya. Maaf ya Mbak. Nah, ini kalau diputar dia akan lebih stabil ya, ketimbang kalau cuma ditaruh dia akan uglik-uglik aja.
Nah, cuma karena ini adalah bahan yang tipis, kalau muter harus pelan-pelan, bin hati-hati agar dia nggak malah robek terus rusak. Nah, pelan aja, sekedar dia bisa kuat nempel. Oke, ini sudah alas bawahnya. Oh iya, Mbak Hobiku Craft, Mbak Elvi ya, semoga sehat selalu, semangat juga bikin-bikinnya. Ini sudah oke teman-teman, kita lanjutkan pasang manik bulat di bagian depan. Saya pilih yang mutiara air tawar ya. Maju. Mutiara air. Di masa Ramadan ini ada ini apa namanya, bapak pentel lewat guys. Ya, kita pasang, tahan, terus diputar, arahkan. Nah, sekarang kalau biasanya kan setiap kali kita masang itu maniknya selalu ditaruh di belakang ya. Nah, tapi kali ini kita akan maniknya ini nggak langsung ditaruh di belakang teman-teman, tapi diputar dulu sampai dia jadi anggur di depan, kurang lebih 5 manik-manik. Kawatnya ada Mbak di koleksi Kiki, atau bisa beli di manik-manik koleksi Kiki ya. Satu gulung besar itu 30.000, maaf. Itu ada macam-macam. Gini ya, kita bikin lagi satu puntiran lagi di depan. Kenapa kok nggak kebelakangin kayak biasanya Mbak Ki? Biasanya kan dari depan langsung ke belakang, dari depan langsung ke belakang gitu. Itu karena kalau misalnya, ini kan nanti manik-maniknya bakalan banyak banget ya teman-teman. Nah, kalau misalnya dikit-dikit kita taruh ke belakang, kalau selalu kita taruh ke belakang tepatnya, itu nanti di bagian belakangnya bakalan penuh banget dan jadi nggak nyaman dipasangin peniti. Jadi untuk step memasang manik bulatnya kita bisa tahan sebentar, dia di depan dulu semua kayak gini. Oke, betul Mbak Eliza, nanti kita bisa bantu kirim bahannya. Dan Nepal beadsnya juga ada macam-macam. Jadi ini maniknya masih di depan semua ya, dia kayak kita bikin anggur gitu, terus kita taruh ke bawah, tahan, putar ke belakang. Baru habis itu kita letakkan manik yang oval-oval ya. Oke. Atau ini kita tambahin lagi supaya daunnya bisa lebih stabil posisinya. Nih. Jadi ya dari dekat, dari depan. Pabaliut, bener Mbak, aduh pabaliut ya. Ini mungkin seperti buletisasi dalam bahasa saya. Benar. Pabaliut. Nah ini jadi mani depan. Pakai batu ukuran berapa ya yang nggak gedebel. Jadi Mbak, kalau kita pakai batunya besar-besar 12 mili, 10 mili itu akan lebih sedikit kawat yang muter depan belakang. Karena kalau pakai 12 mili sama 10 mili dikit aja itu sudah penuh bagian depannya. Cuma kalau batunya terlalu besar-besar di sini itu tuh kayak bikin brosnya kalah. Nepal beadsnya jadi kalah. Sehingga saya sarankan 12 mili kalau mau pakai paling banyak 2 butir, 10 mili juga paling banyak 2 butir, lainnya pakai yang 8 mili atau pakai yang lebih kecil lagi ya. Terus biar dia kelihatan selaras antara batu sama Nepal beadsnya, usahakan pilih warnanya itu yang masih ada senada ya. Jadi kalau misalnya Nepal beadsnya ada biru-birunya, kasihlah maniknya juga banyak birunya. Nah kalau misalnya kita beli Nepal beadsnya itu warnanya kita nggak punya di rumah, ya lebih baik pakai warna-warna standar kayak putih atau hitam atau goldnya.
supaya dia Nepal beads-nya tetap stand out. Karena ingat, bahan yang paling mahal dalam rangkaian ini tuh tetap Nepal beads-nya. Sehingga nggak boleh sampai Nepal beads-nya ketutupan atau Nepal beads-nya kalah cetar sama batu-batu yang di atas. Karena begitu dia kalah cetar, dia jadi nggak kerasa kelihatan mahal banget ya. Terus ini saya tambahkan bahan plastik yang oval corak itu. Caranya, kawat dari belakang ya, saya arahkan ke depan, gini. Terus kawatnya diarahkan ke belakang. Oke, ditahan, terus diputar. Wah, Mbak Arik, semoga cucunya sehat ya, cuman rewel-rewel ngantuk aja ya Mbak ya, biasanya jam segini. Saya juga sengaja milih live-nya jam segini karena biasanya baby Ana tidur kalau jam segini. Kalau agak siang malah lagi heboh-hebohnya dia. Oke, merah udah, sekarang kita kasih warna lain misalnya biru ya. Atau kasih merah. Nih. Atau kasih biru dulu ya di sekitar sini. Ini saya taruh di bawahnya. Nah, berapa banyak kawat yang dibutuhkan untuk desain yang sepenuh kayak yang saya pakai ini? Saya butuh sekitar 2,5 meter ya. Ini perhatikan lilitannya ya. Kalau kita pakai kawat super dia bisa tipis lilitannya, tapi juga tetap kuat juntai rangkaiannya. Arahkan ke belakang, ke depan lagi. Terus kita kasih yang oval. Ya, saya tunjukkan depannya, belakang. Oke. Kawatnya udah ke belakang, di belakang kawatnya ditahan, terus ini diputar. Diputar. Terus terang bikin bros sambil ditunjuk-tunjukkan gini lebih dredeg ya. Orang bikin gak diliatin aja suka keliru. Oke. Lokasi saya di Surabaya Mbak. Jadi barangnya nanti akan dikirimkan melalui Surabaya. Cuman karena kayaknya untuk pengiriman ke Bandung menggunakan JNE saat ini nggak bisa ya. Jadi kita kalau kirim ke Bandung, misalnya Mbak lokasinya di Bandung nih, kita akan sarankan untuk pilih kirim pakai Lion Parcel karena selama 2 minggu terakhir kita kirim pakai Lion Parcel, jatuhnya tuh lebih cepat atau nyampainya lebih cepat di teman-teman yang ada di Bandung. Wah, Mbak Endang sudah sehat? Tangannya ketiduran ya pagi ini. Oke, yang bulat ini bisa pakai, yang saya pakai ukuran 10 sama ukuran 8 mili. Teman-teman bisa pakai ukuran dari 12, 8 sampai 10 mili ya. Terus intinya adalah pada saat milih maniknya, pilih yang besar, itu akan membuat kawatnya nggak terlalu tebal di belakang. Tapi kalau besar-besar semua, perlu dipertimbangkan jangan sampai Nepal beads-nya kalah cetar sama batunya ya, karena kayak batunya tuh besar semua. Nih teman-teman, oke ya, dia stabil banget kalau pakai kawat super. Oke, nah kalau ini kanan udah selesai, kita pasang beberapa. Nah daunnya sambil, nah ini nanti daunnya akan ketutup dikit sehingga dia lebih apa ya istilahnya lebih kuat. Mbak Ruli, assalamualaikum. Mbak, tutup belakang Nepalnya masih bisa dibuka tutup kalau udah jadi bros. Tutup belakang Nepalnya masih bisa dibuka tutup kalau udah jadi bros. Maksudnya gimana Mbak? Maaf ya Mbak Ulia, saya kurang paham maksudnya. Tapi nanti bisa diamati ya sampai bros ini selesai terakhir.
kita akan kasih tahu cara masang bagian penitinya dan bagaimana ini masih bisa dipakai jadi kalung juga ya. Mbak Kiki, kapan ada bikin pagi-pagi bros druzy yang tanpa lubang? Lihat di YouTube aja Mbak, itu sudah diposting kok di YouTube ya. Oh Mbak Tifali, oh maaf Mbak, ini yang saya pakai yang bukan dibuka tutup ya, nggak dibuka tutup. Tapi kalau yang cuman yang dibuka tutup itu udah habis. Kalau teman-teman mungkin udah beli, alhamdulillah ya, selamat mencoba. Cuman yang kalau mau beli sekarang, maksudnya saya nggak bisa sharing karena di rumah saya udah nggak ada stok yang Leontin pakai tempat kalung itu. Yang jualan aja nggak kebagian ya sis. Maafkan. Jadi ini cuman Leontin aja gitu ya, yang nggak dibuka tutup. Nah kalau misalnya teman-teman daunnya tuh di sini masih goyang-goyang, daunnya bisa dililitkan di manik-manik. Kalau lihat bikin kayak ini ya, kayak enak karena memang tangannya udah kapalan Mbak Marli. Jadi relatif lebih cepat kalau buat gulung ya. Nah kalau kawatnya udah tinggal sedikit, kawatnya jangan disembunyikan di belakang ya teman-teman kayak biasanya, tapi sembunyikan di bagian depan dari brosnya. Terus terang ini materinya lumayan rumit ya. Buat teman-teman yang masih baru pertama bikin, bisa cek aja tutorial kita yang lebih sederhana dulu, baru kemudian nanti menginjak pada materi-materi yang lebih sulit. Jadi ini yang cuman biasa aja Mbak, bukan yang dibuka tutup gitu fotonya. Bentar ya. Nih ya, dia udah kelihatan kayak ada buah-buahannya gitu ya di bagian atas. Buah apa coba? Ini akibat puasa deh yang kebayang jadi makanan. Saya tunjukkan teman-teman, ini ujung dari kawat. Biasanya kan kalau udah tinggal dikit udah susah ya dipasangin manik-manik. Nah, gimana cara motongnya? Cara motongnya adalah biasanya saya akan simpan manik-manik ujung kawat ini. Jadi saya lilitkan dulu ya di antara manik-maniknya. Bismillah. Bentar. Dililitkan di antara manik-maniknya. Ini sudah memasuki mencucu karena sudah susah. Nah, ujungnya yang tinggal dikit ini kita sembunyikan di sini sambil gunanya juga sambil buat ngerapetin ya. Jadi kadang-kadang kan pada saat kita masang kita neken-neken terus rangkaiannya itu buka dan nggak rapih. Nah, kalau misalnya kita lilitkan ke depan itu rapi dan bagian belakang juga lihat nih masih bersih banget ya. Yang bulat-bulat ini mutiara air tawar Mbak, warna biru, ukurannya 8 mm. Masih ada sekitar 5 untai di toko. Tapi nggak tahu deh ya, ini beberapa teman-teman yang biasanya supply barang ke kita lagi nggak bisa beroperasi guys, jadinya kita juga cukup kesulitan nemuin bahan-bahan yang biasanya kita jual itu beberapa sudah out of stock atau ya udah leles-lelesan terakhir lah ya. Mbak, bagusnya simetris ya antara warna dan manik kiri dan kanan. Nggak harus sih Mbak, nggak harus simetris kanan kiri, kalau mau dihitung juga boleh. Tapi kadang-kadang buat saya bikin bros yang simetris itu lebih mendatangkan sebuah kesetresan tersendiri ya. Mungkin karena saya orangnya memang gitu deh, nggak simetris, acak adul. Nah kalau teman-teman udah terbiasa bikin yang presisi, lebih baik dari awal sebelum dirangkai sudah dihitung dulu kebutuhan manik-maniknya kira-kira berapa. Nah itu yang dipersiapkan untuk dipasang di sana ya. Kita cari lagi. Wah, ini nampaknya sedang terjadi reuni di antara teman-teman yang oke.
Bismillah. Sampai sepanjang apa? Dikira-kira aja ya teman-teman. Ini mau sampai sini atau di sini aja udah cukup. Kita sesuaikan juga sama jenis manik yang kita punya. Tapi alangkah bagusnya kalau semakin ke bawah dia semakin kecil-kecil ya manik yang dipasang. Itu kayak lebih keren. Oh iya, buat yang masih punya kayak topi-topian gini. Nah, ini juga bisa ditambahkan sebagai aksen ya. Jadi caranya masukkan maniknya dulu, lanjutkan dengan topinya. Lalu diputar bareng-bareng topi sama maniknya. Saya tunjukkan ya. Maaf, ini kelihatan teman-teman ya. Tahan kawatnya di belakang baru diputar bersamaan. Nah, jadi dia lebih etnik kalau ditambahin dengan topi. Bisa topi besi yang relatif lebih berat atau bisa juga pakai topi yang ringan ya. Karena ini kan cuman aksen aja, paling kita cuman butuh 4 atau 6 supaya dia kayak lebih etnik. Oke, sudah mau jadi. Sebelah sini lagi deh ya, tambahin kasih apa ya? Ngecek manik dulu deh. Wah iya ya, kapan nih kumpul-kumpul lagi? Moga-moga bisa secepatnya ya teman-teman ya. Buat latihan foto-foto ya dulu. Oh ya, jangan lupa hari ini ada pengumuman loh. Pengumuman pemenang lomba hitung bros. Gak nyangka loh, ternyata teman-teman banyak banget yang ikut berpartisipasi. Terima kasih. Jadi seru banget ya dengerin tebak-tebakannya. Bahkan ada yang bilang sampai muter, "Mbak, udah saya putar 17 kali lomba." Untuk lihat fotonya itu ada berapa banyak gitu yang di sana. Ini saya kasih biru yang lebih kecil. Nepal beads-nya masih ready Mbak Ari. Ada sebenarnya kita ada satu dus lagi yang belum kita buka ya. Cuman kita nggak tahu juga itu bentuk di dalamnya apa aja. Sudah dibuka terus, tapi biasanya paket-paket sekarang ini kita jemur-jemur dulu ya supaya ya biar lebih higienis gitu loh di masa pandemik yang kita nggak tahu lah ya apa yang sudah terjadi sama paketnya. Insya Allah kalau kita ada ikhtiar dia bisa lebih higienis saat sampai di tangan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini teman-teman tampakkan brosnya. Teret ya. Oh, jumlah bros yang benar sudah diposting Mbak Christine. Kita kan habis foto langsung kita bikin video kan waktu itu. Dan jumlah bros yang benar adalah 26. Jadi kayaknya Mbak Christine salah satu yang tebakannya benar deh kalau saya ingat-ingat tadi ya. Karena ada sekitar 8 orang teman yang menebak dengan benar. Nah, nanti tungguin ya. Yang sudah nebak 26, tungguin pengumumannya. Kira-kira siapa sih yang bakalan menang untuk dapat paket brosnya? Saya tunjukin ya pas iklan dulu nih. Jadi nanti yang menang akan dapat paket bros kayak gini. Jeng. Dari koleksi Kiki, bisa dipakai buat lebaran, dihadiahin ke orang atau ke siapa lah ya yang tersayang. Wah, Mbak Rosmi milihnya 23 ya. Mohon maaf sekali belum beruntung. Nanti bisa lihat ya di IGTV-nya koleksi Kiki. Pas adegan menghitung bros yang sangat mendebarkan itu. Oke. Ini udah selesai guys. Tampilan belakangnya ini harusnya setipis ini. Kalau mau sepanjang ini aja sebenarnya udah bagus ya, udah oke lah. Tapi kalau kita mau tinggikan sedikit, kita bisa tambahin maniknya lagi di bagian atasnya sini. Kita coba tambahin ya. Kasih 2 lah biar dia kelihatan rame. Oke. Nih, dari atas arahkan ke bawah, kalau dari bawah arahkan ke atas.
Terus puter. Nah ya. Terus. Wah. Iya. Ada yang benar nebaknya, ada yang belum tepat ya. Yang benar nih mungkin dulunya adalah seorang accountant atau auditor. Lihatnya jeli banget guys. Nah, nih. Nah, menarik sekali pertanyaannya Mbak. Kalau ini bills-nya udah ketutupan, teman-teman lihat ya. Nih, bill-nya kan dia udah penuh banget dong. Nggak mungkin dimasukin sama tali, ya nggak? Terus gimana cara masang kalau misalnya kita jadikan ini sebagai kalung? Nah, kalau teman-teman nanti bikin ini sebagai kalung, kita kan akan pasang, saya lepas ya. Kita kan akan pasang lempengan gini nih, supaya dia rapih ya, dan kasih peniti. Nah, maka triknya ada di kalungnya. Di kalungnya ini kita kasih apa namanya, kait udangnya itu kanan dan kiri. Jadi satu kanan nanti akan kita masukkan di sininya. Terus satunya di kiri juga ada kait udangnya ya teman-teman. Terus kita taruh gini. Nah jadi dia kepasang kanan dan kiri. Bisa kan? Nah atau kalau misalnya teman-teman mau pakai kalungnya aja, ini kita cukup kaitkan aja kaitan yang kanan ke kaitan yang kiri kayak gini. Jadi kalung deh, kalung doang. Terus kalau teman-teman bosen dijadiin kalung doang, kita bisa pakai itu sebagai satunya sebagai bros dan ini sebagai gelang lilit. Hai, waalaikumsalam Didit. Nah jadi nanti perlu dipertimbangkan ya pada saat bikin kalungnya itu lilitannya juga sepanjang lilitan tangan. Jadi dia kayak bisa, wow, bisa jadi gelang juga gitu. Gimana? Cukup alay mempresentasikan ininya, aduh. Oke. Jadi kalau kita bisa bantu jelasin ke customer kita produk yang kita jual, jadi cara pakainya seperti ini, bisa berfungsi sebagai ini, dia akan teredukasi dan juga jadi lebih mudah bayangin ya. Wah, kalau saya punya kalung ini berarti bisa saya pakai pas acara apa-apa. Atau misalnya pas jadi kalung, jadi cocok buat misalnya cocok jadi baju pesta. Hai Radit, mau masuk YouTube-nya Bude nggak? Oh. Ini karena kawatnya masih lumayan panjang, jadi saya mau tambahkan dikit-dikit ya, maniknya di kanan dan kiri. Sayang kan dipotong guys. Nggak mau rugi ya. Nih, oke, jadi dia juntengnya lebih panjang. Sip. Waduh, langsung order ya Mbak. Aduh, iya. Sambil order langsung sambil buat dong guys. Jangan jadikan ini harta karun aja loh ya. Karena barangnya jarang dijadikan harta karun, disimpan dulu, ntar bikinnya kapan-kapan deh Mbak. Pokoknya udah punya dulu barangnya ya. Saya beberapa kali punya pelanggan yang setiap kali kita posting barang baru langsung pesan, Mbak yang kemarin udah jadi Mbak. Gak apa-apa Mbak Kiki, saya simpen dulu. Ayo Mbak Kristi, nanti bikin lagi juga ya Mbak. Nah teman-teman jangan lupa kalau nanti sudah belajar dari tutorial yang kita share, kita di tag sama di mention ya. Nah nanti biar kita bantu reshare lagi. Tapi nggak usah di reshare juga kalau udah pakai hashtag bikin-bikin pagi-pagi. Banyak ya yang melihat dan insya Allah juga bisa membantu penjualan teman-teman jadi lebih mudah.
Jangan lupa kalau misalnya posting kasih juga tuh asal kota kita di mana, karena itu sangat membantu banget. Kayak misalnya gini ya, koleksi Kiki kan adanya di Surabaya. Kalau misalnya ada yang mau beli dan kebetulan dia tinggalnya di Batam gitu, dia pasti akan mikir-mikir, waduh kalau saya belanjanya dari Surabaya mahal juga ya gitu. Mana ya sahabat yang mana ya yang bikin bros juga ada di deket-deket kota saya gitu. Terus nah ini akan sangat memudahkan. Mbak Stianing mau ikut kursusnya berapa ya Mbak? Oh iya, salam kenal, saya Tia. Mbak Tia, ini mah kursusnya kalau gini mah gratis, nggak usah ikut. Lihat aja, yang penting Mbak punya bahan dan jangan ragu-ragu untuk praktekin ya. Because kalau kita cuma lihat, wah ada Mbak Susan yang di Batam nih. Mungkin teman-teman yang di Batam bisa belanja di Mbak Susan gitu ya. Cari yang deket-deket. Oke, teman-teman, karena waktunya terus berjalan, TikTok. Loh, kok jadi TikTok? Kita akan langsung aja pasang bagian peniti ya. Hai Adriana ikut Mbak Endang ya. Dadah. Aduh, Adriana udah bangun guys. Oke, kita kasih lempengannya. Di mana? Oh, ini dia. Ini dia lempengannya guys. Oke. Set. Terus kita tempelkanlah di sini. Nempelnya pakai apa? Nah, nempelkannya pakai kawat juga sehingga dia lebih kuat dan juga lebih rapi ya. Jadi masukkan satu kawat di kanan, satu kawat di kiri, maaf. Kayak gini. Oke. Iya Mbak Marlis, Ana sudah mulai bubbling gitu. Jadi dia sudah bisa bilang dadah, mama, papa. Tapi paling sering sih dia ngomong maam. Maam terus. Duh. Ya gak jauh lah ya dari mamanya guys. Oke, ini masukkan kanan kiri. Satu kawatnya diarahkan ke kanan. Jangan lupa ya, di atasnya ini dikasih tempat buat nyantolin kalungnya tadi. Atau kalau misalnya ini terasa begitu kecil tempatnya, atau mungkin teman-teman lempengannya pas di rumah punya yang kecil, jangan lupa tambahkan aja ring sehingga kalungnya mudah nempel di bagian depan. Oke, lewatkan di depan sini ya kawatnya. Terus kalau dia sudah pendek kawatnya, sembunyikannya adalah di antara manik-manik ya. Jadi bukan di peniti bagian belakang. Karena kalau di bagian belakang nanti bisa kena ke yang pakai, kasihan yang pakai bisa sakit. Oke. Oh, hai Mbak Tia. Nanti bisa ke IG kita Mbak, Instagramnya Koleksi Kiki. Termasuk nanti bisa lihat di situ ada bahan-bahan, cara bikin. Atau kalau Mbak Tia masih baru, mungkin saran saya nggak usah praktek yang materi sulit ini dulu. Materi sulit, ya nggak sulit-sulit banget sih. Cuman kan kalau kita baru pertama tuh tangannya masih belum terbiasa ya mungkin. Mbak beli aja paket belajar paket bahan untuk pemula. Itu ada yang harga 50.000, 100.000 untuk latihan bikin 5 bros sampai 10 bros. Nah itu nanti Mbak lihat tutorialnya di YouTube channelnya Koleksi Kiki. Jadi mulai aja dari yang harga-harga terjangkau, terus yang gampang-gampang dulu, ngisi waktu puasa bikin sama anak-anak di rumah. Ntar kalau sudah semakin fasih, bikin yang modelnya semakin ajaib. Semakin ajaib. Karena yang ajaib itu justru ini ya, bikin penasaran dan pas pakai kita juga ada rasa bangga gitu loh. Kayak wow, pasti tidak ada yang bisa bikin model yang seunik yang saya buat. Cie. Teret, sudah jadi guys. Jadi kalau yang bahannya Nepal ini dia dari Brest Mbak, Kuningan.
dari Kuningan ya, lempengannya ini. Dia bisa butek, kayak lebih gelap gitu. Nah, Mbak bisa mengkilatkan pakai cairan Braso atau kayak pakai cairan yang kemarin saya share di IGTV, itu bisa ya pakai cuka dan semprotan yang ada di situ. Berat atau enggak? Nah, ini pertanyaan yang juga sering banget disampaikan teman-teman. Kuncinya adalah bikin brosnya itu setipis mungkin ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini bros kita yang kita buat hari ini tuh datar dan manik-maniknya cuma ada satu lapis aja. Sehingga kalau dipakai, saya demokan saat lagi dipakai kayak gini ya. Ini kerudungnya tipis, tapi bahannya enak banget. Belinya di Mbak Tifali. Terus ini saya masukkan ya kerudungnya satu gini. Nah, kalau teman-teman juga pakai kerudung tipis, sematkannya jangan hanya di kerudung tapi juga nembus sampai ke baju yang saya pakai. Jadi kan bahan bajunya ini juga kena ini dan dia brosnya nempel kayak gini. Nah, kalau plat anting itu bahannya stainless ya Mbak ya. Jadi yang bahan-bahan Kuningan itu cuman yang Nepal yang baru datang aja. Makanya harganya relatif lebih mahal dibandingkan kalau Mbak cuma beli yang lempengan besi kita yang untuk liontin itu kan biasanya rata-rata 15.000, 20.000. Yang ini 75.000 karena memang bahannya beda sama yang plat-plat kalungnya. Jadi kalau yang ini di Braso dia bisa lebih kinclong banget gitu. Nah, tapi ingat ya, sebenarnya apapun bahan aksesoris yang kita punya, kuncinya itu supaya awet ada di penyimpanan. Jadi kalau kita nyimpannya itu cenderung slowber. Apa sih mama saya suka bilang kayak gitu, slowdown. Ya pokoknya jorok aja nyimpennya sembarangan, ya udah cepet banget kotor dan rusaknya. Tapi kalau aksesorisnya itu disimpan di tempat yang rapi, terus juga sering dipakai, nggak tahu deh kenapa, tapi coba teman-teman perhatikan aksesoris yang lebih sering dipakai itu biasanya lebih awet ketimbang aksesoris yang disimpan aja. Ini yang oval baru kita praktekin, ini yang bulat. Nah terus gimana cara nyambungnya ini jadi kalung? Kan dia udah ketutupan tuh liontinnya. Itu triknya ada di kalungnya. Jadi kalungnya kalau biasanya kita pakai kait udang itu kait udang itu satu aja. Ini kita pakai 2 kait udangnya, satu di kanan, satu di kiri, sehingga kalungnya bisa dijadikan gelang lilit juga, bisa dijadikan kalung untuk kalung untuk liontin Nepal ini. Jadi kita pasang di sini satu, kita pasang di sini satu, ya, gini. Lalu kita siap jalan-jalan pakai kalung baru. Oh, wah Mbak Tifali. Iya, mungkin karena dulu mama kita mempelajari bahasa Belanda. Gading, gaya banget. Oke, gini guys hasilnya gimana? Sangat mudah kan? Bisa dipraktekkan juga di rumah. Dan bahan Nepalnya masih ada di koleksi Kiki, walaupun sudah nggak terlalu selengkap pas pertama kali dateng. Tapi teman-teman nanti pesan aja sama Mbak Mun, Mbak Elo atau Mbak Lutfi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang lengkap atau masih belum ada, begitu dus yang berikutnya kita buka nanti bisa kita kabarin ya. Nah, terus yang terpenting lagi pas bikin kayak gini, jangan lupa untuk padu-padankan warnanya itu supaya dia serasi ya, sehingga nggak terlalu jomplang banget. Gimana kalau misalnya kita nggak punya manik-manik yang warnanya biru, ya udah pakai aja manik-maniknya misalnya yang warnanya emas coklat gitu. Terus dia biar lebih lebih adalah warna-warna yang masuk di dalam kalungnya. Ini bagian belakangnya ya. Jangan lupa bagian belakangnya harus tetap rapi teman-teman, karena ini adalah kunci. Jadi kalau orang beli produk kita, lihat bagian belakangnya itu rapi, mereka lebih mantap dan ikhlas untuk membayar mahal. Seberapa mahal kalung kayak gini biasanya saya jual?
Saya biasanya jual untuk brosnya aja itu 200.000, tambah kalungnya 300.000 gitu deh. Gimana? Oke ya. Bahannya sendiri yang jadi oh ya jangan lupa juga sebenarnya kan bros ini bisa dipakai secara terbalik ya. Maaf. Bisa didesain masang penitinya itu terbalik. Jadi yang tinggi yang di atas. Nanti bagian teman-teman ini kan saya padu padankannya sama kalung ya. Tapi teman-teman bisa padukan ini sebagai kayak juntai bros gitu. Jadi dia gini. Nanti ini ditaruh di sini. Ini adalah sebuah ide. Apa sih? Ini taruh di balik ini. Oh. Agak gemeter ya guys. Semoga belum 10 menit deh guys. Terus satunya ditaruh di yang satu. Terus ini ditaruh di sini. Nah, mungkin nanti penitinya nggak kalungnya tuh nggak harus panjang-panjang banget ya. Ini kalau dipakai hari-hari di rumah mungkin kayak apaan sih mbak itu gayanya berlebihan. Tapi kalau buat pesta dan kita pakai hijab yang syar'i itu keren banget loh pakai kalung kayak gini. Beneran. Coba. Jadi pas bikin foto juga harus dicocok-cocokin ya jilbabnya. Jangan pakai jilbab yang ala kadarnya. Aduh teman-teman. Iya Mbak Sukesti dia moga-moga bisa bikin ya di rumah. Bikin terus, semangat bikin. Karena semakin cepat bikin bisa semakin cepat laku. Tapi jangan lupa habis bikin diposting ya. Kalau habis bikin gak diposting nanti gak ada yang tahu. Oke sekarang jeng. Saatnya pengumuman. Kuis tebak jumlah bros yang kemarin diposting di koleksi Kiki. Dan akan mendapatkan satu buah hampers berisi 6 buah bros. Dan juga 3 peniti dagunya yang kayak gini nih. 1, terus ada juga yang gini. Wow, nih ada yang gini ya. Ini yang model paling baru. Terus ada juga yang model ini. Nah, ada banyak yang menebak jumlah 26 dengan tepat. Hebat banget deh, teliti, keren ya. Dan yang berhak mendapatkan hadiah adalah siapa ya? Mbak Lita Yuwana. Selamat ya Mbak Lita Yuwana. Berhak mendapatkan 1 buah hampers ini. Bisa dipakai sendiri, bisa dibagi-bagi sama saudaranya ya. Atau mungkin mau dihadiahkan ke orang lain juga boleh. Terus yang jelas nih tempatnya keren banget. Bisa dijadikan tempat buat display bros gitu ya. Jadi kalau misalnya kita jualan di bazar, bawa aja kotak gini, terus belakangnya bisa kita kasih tang, teret, dan dia akan berdiri. Nah, supaya brosnya tegak, jangan lupa dikasih bantalan-bantalan atau kain-kain gitu, jadi dia bagus ya dilihat dari orang. Wow, bos itu tampak keren gitu. Itu salah satu tips dan triknya. Semoga membantu teman-teman buat jualan. Dan saya juga punya kejutan. Ada 2 orang lagi yang menebak dengan benar. Dan akan saya kasih hadiah bros. Tapi gak satu paket. Jadi cuma bros aja dan peniti. Nah siapakah mereka? Nanti tunggu ya postingannya di Instagram Koleksi Kiki. Buat yang ikutan bikin jangan lupa nanti posting. Kasih hashtag bikin 2 pagi 2. Supaya bisa terfeature di Koleksi Kiki. Oke, selamat mencoba teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah.